Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang insya Allah kita akan membahas tentang tema Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan manusia biasa. Hal ini perlu kita kaji, perlu kita bahas ya, karena hal yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy dulu menolak tentang kerasulan Muhammad. Jadi di antara faktor orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah menolak kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka menganggap kalau Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Wa ma anta illa basyarum mithluna inna dhunnuka laminal kadhibin. Dalam Quran surat yang ke-26 As-Su'ara ayat 186, mereka mengatakan kepada Nabi, wa ma anta illa basyarum mithluna, tidaklah engkau Muhammad melainkan engkau adalah manusia seperti kami. Inna dhunnuka laminal kadhibin, kami menyangka, kami mengira engkau itu adalah seorang pendusta. Jadi yang menyebabkan orang-orang dulu Pak menolak kerasulan Muhammad, salah satu faktornya itu menganggap Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, basyarum mithluna. Kemudian muncul pertanyaan, Ustadz, kan memang Nabi mengatakan seperti itu dalam surat Al-Kahfi misalkan, surat 18 ayat 110, Allah berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ila akhiril ayah. Katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya kami ini adalah manusia seperti kalian. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Cuma bedanya diwahyukan kepadaku, yang menjelaskan tentang tidak ada ilah kecuali Allah yang satu saja. Gimana Pak kira-kira? Ayat yang ke-186 surat As-Su'ara surat 26 atau surat 14 ayat 13 mengatakan bahwa yang menyebabkan salah satu faktor orang-orang kafir Mekah saat itu menolak Nabi sebagai Rasul, menolak tentang ajarannya karena mereka menganggap Rasul itu manusia biasa. Tetapi di dalam Quran surat yang ke-18 ayat yang ke-110 memang Rasul mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum, katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Ya, bagaimana korelasinya ini? Jadi satu sisi mereka menolak Rasul karena sebagai manusia biasa, sisi lain Rasul pun mengakui itu. Bagaimana kita mengkompromikan
dua dalil yang secara johir ya, secara teks itu seolah-olah kontradiktif misalnya. Makanya sebetulnya dalam kajian fikih itu tidak ada dalil itu yang kontradiktif. Yang kontradiktif itu adalah pemahaman kita. Makanya kita penting, Pak, para dai, para ustadz itu harus bisa mengkompromikan dalil, bukan mengkonfrontasikan dalil gitu. Karena saat ini kan kadang-kadang tidak sedikit ustadz yang hobinya mengkonfrontasikan dalil, bukan mengkompromikan dalil. Karena hobinya mengkonfrontasikan dalil, akhirnya umat itu konfrontasi terus gitu loh ya, bukan kompromi. Sehingga ketika ada hal-hal yang berbeda, bukannya kompromi malah konfrontasi. Padahal di dalam kajian fikih itu ada materi khusus namanya materi tentang at-ta'arud ad-dilalah atau al-adillah namanya. Bagaimana kita mengkompromikan dalil-dalil yang kontradiktif secara kasat mata gitu, secara teks. Walaupun secara konteks tidak ada dalil yang sahih yang kontradiktif satu dengan yang lain. Ya, saya sering mengilustrasikan karena kajian kita kajian muqaranah ya. Ini bahayanya, Pak. Memahami dalil secara tekstual itu bahaya. Jadi ketika ayat mengatakan qul innama ana basyarum mitslukum, dipahami tekstualis seolah-olah Rasul itu memang manusia biasa. Padahal enggak mungkin manusia biasa itu, Pak. Dia diangkat oleh Allah menjadi pimpinan seluruh manusia. Ana sayyidu waladi Adam, katanya. Aku ini adalah sayyidnya anak turunan Adam. Bahkan Rasul itu adalah sayyidul mursalin, dia adalah merupakan pemimpinnya para utusan. Jadi di antara 124.000 Rasul yang diutus, Nabi yang diutus, hanya 25 yang wajib kita imani. Dari 25 ada 5 yang diunggulkan namanya ulul azmi, dari 5 ada 1. Maka Nabi mengatakan ana sayyidu waladil Adam, aku ini adalah merupakan sayyidnya anak turunan Adam, sayyidnya Nabi. Dan gak mungkin kalau misalkan manusia biasa, Pak, ketika lahirnya itu luar biasa. Makanya Rasulullah itu bisa dikatakan luar biasa dari semenjak lahirnya, bahkan dari semenjak ibunya mengandungnya, dari semenjak lahirnya, dari proses pemberian namanya, dari besarnya dan lain sebagainya. Rasul itu manusia yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini, Pak, menurut para ulama tafsir, pertama adalah Profesor Mutawalli As-Sa'rawi. Di dalam tafsir As-Sa'rawi di jilid yang ke-12 halaman 400-an itu, kata Mutawalli As-Sa'rawi, firman Allah qul innama ana basyarum mitslukum, katakan Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah bashar, manusia seperti kalian. Ana lastu malakan, kata Rasul, aku ini bukan malaikat. Jadi kata Mutawalli Asy-Sya'rawi, ini bicara tentang jenis, bicara tentang golongan, bahwa Nabi itu jenisnya bukan dari malaikat, jenisnya bukan dari jin, jenisnya bukan dari hewan, dari tumbuhan, tapi Nabi itu adalah jenisnya dari manusia. Jadi ana basyarum mislukum itu bicara tentang jenis, Pak, bicara tentang golongan, bukan Nabi sebagai manusia biasa seperti kita. Makanya kan syair mengatakan Muhammadun basyarun laisa kal basari bal yakutun bainal hajari. Muhammad itu memang adalah manusia tapi tidak seperti manusia, dia seperti halnya batu yakut di antara batu-batu yang ada. Batu itu kan, Pak, macamnya kan banyak, jenisnya kan banyak. Namanya batu, tapi ada batu koral, ada batu akik gitu, ada batu intan, ada batu mutiara gitu kan. Itu namanya tetap jenisnya akik, itu batu gitu. Akik aja ada macam-macamnya, Pak, ya kan? Ada batu rubi, ada batu bacan, ada batu apa lagi, Pak? Gitu.
ya mahal harganya. Jadi jenisnya itu batu, tetapi nilainya beda. Sama, Rasulullah itu jenisnya manusia, tetapi nilai Rasulullah dengan kita berbeda. Walaupun ada yang mengatakan kita dengan Rasul itu beda dikit lah. Kalau Rasul dikit makan, kita dikit-dikit makan gitu loh ya. Rasul dikit tidurnya, kalau kita dikit-dikit tidur gitu loh. Nggak boleh nempel dikit langsung kita tidur gitu loh ya. Kita dengan Rasul itu beda dikit katanya gitu. Nah, jadi pertama ini bicara tentang jenis, bicara tentang golongan. Kalau bahasa biologi, saya bukan kepada Rasulnya ya. Kalau bahasa biologinya mungkin bicara spesiesnya gitu. Spesiesnya itu dari jenis apa? Dari jenis manusia. Makanya kata-katanya basar. Makanya manusia dalam Quran itu kan bisa diungkapkan dengan kata basar, bisa diungkapkan dengan kata insan, annas, bani Adam. Nah, ketika manusia diungkapkan dengan kata basar dalam Quran ini bicara manusia dalam artian fisiknya, Pak, biologisnya. Bahwa kita ini adalah biologisnya manusia. Makanya basar itu kan arti harfiahnya kulit, sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat. Bahwa itulah manusianya gitu. Itu begitu. Nah, yang kedua, kata Profesor Wahbah Juhaili di dalam tafsir Munir, qul innama ana basarun itu menegaskan tentang ketawaduan Nabi sebagai Rasul. Jadi Nabi itu di depan para sahabatnya itu mengatakan bahwa dia adalah manusia seperti kalian. Itu menunjukkan tentang akhlak Nabi, menunjukkan tentang rendah hatinya Nabi. Dan memang beliau begitulah sifatnya, rendah hatinya sangat luar biasa. Dan yang ketiga, qul innama ana basyarum mislukum itu adalah Nabi untuk menegaskan tentang sifat-sifat kemanusiaannya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga akidah umatnya. Karena Nabi ini diutus oleh Allah, Pak, setelah Nabi yang pernah dipertuhankan. Itu Nabi Isa alaihissalam yang pernah dipertuhankan oleh umat, yang pernah dijadikan Tuhan oleh umat, disembah oleh umatnya. Dan Nabi saat itu diutus setelah Nabi itu. Maka untuk memproteksi akidah umat agar tidak ada yang menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi banyak memperlihatkan, menampakkan tentang tabiat, jiwa, nilai kemanusiaannya. Makanya dari dulu sampai sekarang, Pak, nggak ada satupun yang menuhankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secinta-cintanya kita kepada Nabi, tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang apa? Yang menuhankan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholatnya kita, Pak, dengan makannya Nabi, Nabi makan, Nabi minum, Nabi berjalan, itu makannya Nabi, sholatnya Nabi bisa lebih bernilai dibandingkan ibadahnya kita. Kenapa sebabnya? Karena Nabi makan, Nabi minum, Nabi memperlihatkan tentang nilai-nilai kemanusiaannya di hadapan umatnya, di hadapan sahabatnya, dalam rangka untuk menjaga akidah umat supaya mereka tidak menuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna innama ana basyarum mitslukum. Jadi jangan sampai kita pahami secara tekstualis, Pak, literal. Jadi ketika Rasul mengatakan qul innama ana basyarum mislukum, oh Rasul adalah manusia biasa. Manusia biasa dari mana? Enggak mungkin manusia biasa ketika lahirnya itu apa, Pak? Sampai istana Kisra itu runtuh. Sampai api Majusi itu padam. Sampai memancar cahaya dari rumahnya sampai ke negeri Sam. Bahkan kata Imam Suhaili, kelahirannya menyebabkan iblis berteriak kesakitan. Kata Imam Suhaili, nah apakah seperti ini manusia biasa? Tidak mungkin. Ya, saya pernah mengatakan, kata Imam Suhaili apa? Haka as-Suhaili an tafsirin Baqi min Mukhalid al-Hafiz. Menghikayatkan Imam Suhaili dalam tafsir Baqi bin Mukhalid al-Hafiz, anna iblisa ronna arba'a ronatin, bahwasanya iblis pernah menjerit kesakitan, berteriak disebabkan karena 4 hal. Arba'a ronatin, berteriaknya iblis dengan 4 teriakan.
Kenapa hina lu'ina? Satu, iblis pernah menjerit ketika dilaknat Allah. Yang kedua, wahina uhbito, iblis berteriak menjerit ketika diusir oleh Allah dari sorga. Wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis menjerit kesakitan ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wahina unzilatil fatihatu, iblis berteriak menjerit kesakitan ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Itu bayangkan, Pak. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan iblis tersakiti sangat luar biasa. Iblis menderita sampai sakitnya, deritanya itu menjerit sampai kedengaran kemana-mana itu iblis. Apa? Ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iblis itu, Pak, ya, sebelum dilaknat oleh Allah, julukan terakhirnya, kata Imam Ahmad Shawi dalam tafsir Shawi, apa julukan terakhirnya? Julukan terakhirnya itu adalah Al-Azazil. Azazil itu adalah makhluk Allah yang mulia. Kemudian dilaknat oleh Allah di langit yang ke-7, disebabkan kenapa? Ghafilun an amri rabbih, karena dia lalai terhadap perintah Allah. Disuruh sujud kepada Adam, dia malah menolak sujud kepada Adam. Ghafilun an amri rabbih, kemudian dilaknat oleh Allah SWT. Setelah dilaknat, dia apa? Diusir dari sorga. Jadi iblis itu pernah di sorga, Pak. Dijulukinya dengan sebutan Khazinul Jannah. Dia itu pernah punya julukan penjaga sorga, satpamnya sorga gitu. Tapi gara-gara sombong diusir oleh Allah. Ini masuk sorga belum, mencium sorga belum, sombongnya sudah duluan gitu. Iblis gara-gara sombong sudah di sorga diusir oleh Allah SWT. Hina wulida Rasulullah SAW, ketika terlahirnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa iblis menjerit ketika Nabi Muhammad lahir? Makanya Rasulullah itu, Pak, ketika lahirnya pun sudah ketahuan ini akan menjadi seorang pemimpin umat. Makanya ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah SAW, ya, kemudian ada ilham kepada Siti Aminah yang menegaskan bahwa bayi yang dilahirkannya itu kelak akan menjadi pemimpin umat. Ya, bayi yang dilahirkannya itu akan menjadi pemimpin umat, akan menjadi nabi akhir zaman. Ya, makanya Siti Aminah diamanahi dengan ilham itu agar menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nah, iblis juga tahu ternyata. Nah, kata Imam Baihaqi, kenapa iblis itu menjerit kesakitan ketika Rasulullah SAW terlahir ke dunia? Kata Imam Baihaqi, langit ini, Pak, tadinya itu ada sesuatu yang apa? Langit ini transparan, mungkin bahasa kitanya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat itu sering dikuping, sering dicuri informasinya oleh iblis. Jadi kerjaan iblis itu suka nguping, suka nyuri informasi yang disampaikan oleh Allah kepada siapa? Kepada malaikatnya. Nanti informasi itu disampaikan oleh iblis itu kepada para dukun dengan cara dipelintir nantinya gitu. Para dukun tuh. Makanya iblis itu kepo. Makanya makhluk Allah yang kepo pertama itu, Pak, iblis, Pak, itu suka nguping aja dia, Pak. Makanya kita jangan kepo, Pak. Jangan-jangan kalau misalkan ada yang kita kepo itu terpengaruh kayaknya gitu loh, ya. Nah, suatu saat ketika dia mau mencuri informasi langit, tiba-tiba langit itu tertutup, Pak. Tertutup dengan rapat. Sampai-sampai dia nggak bisa mencuri lagi. Kemudian dia minta kepada bala tentaranya untuk memeriksa, meng-cross check ada peristiwa apa ini sampai aku tidak bisa mencuri lagi informasi langit itu. Nah, ternyata pas di cross check, diperiksa oleh bala tentara iblis, memancar cahaya dari rumahnya Abdullah bin Abdul Muthalib sampai ke negeri Sam. Pas didekati, ternyata terlahir seorang bayi yang diberi nama oleh kakeknya dan oleh ibunya bernama Muhammad. Disitulah iblis berteriak, menjerit kesakitan dengan kelahiran bayi itu.
Makanya kalau kita baca tentang sejarah Maulid Nabi itu dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya, ini dari halaman 270-an ya sampai 277, ini menceritakan tentang sejarah bagaimana peristiwa lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merasakan kegembiraan, ketenangan ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan gembira kecuali iblis doang yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, iblis itu menjerit itu ketika turun surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, kenapa ketika turun surat Al-Fatihah iblis itu berteriak kesakitan? Makanya Al-Fatihah itu kata para ulama turunnya 2 kali, di Mekah sekali, di Madinah sekali. Dan ini menunjukkan tentang dahsyatnya surat Al-Fatihah. Ya, di dalam tafsir-tafsir, salah satunya tafsir Imam Ahmad Sawi, Al-Fatihah itu sampai memiliki 20 nama. Ayatul Sifa, Ayatul Munajat, Ayatul Doa. Di samping Ummul Quran, Ummul Kitab gitu ya. Sab'ul Mathani, Ayatul Ruqyah. Dan di antara nama-nama itu kata para ulama menunjukkan tentang fungsinya Al-Fatihah. Makanya Imam Ahmad Sawi mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Al-Fatihatu lima quri'at laha. Fatihah itu tergantung kita mau baca untuk apa, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak membaca Al-Fatihah untuk doa, dia akan jadi doa. Kalau baca Al-Fatihah untuk ruqyah, jadi ruqyah. Kalau baca Al-Fatihah untuk munajat, jadi munajat. Kalau baca Al-Fatihah agar kita disembuhkan dari sakit, sembuh sakitnya. Al-Fatihatu lima quri'at laha. Fatihah itu tergantung kita baca untuk apa. Itu khasiat Al-Fatihah saking dahsyatnya. Walaupun akhir-akhir ini juga ada yang berpendapat gitu ya, Al-Fatihah itu tidak boleh dibaca kecuali di dalam sholat saja gitu loh. Al-Fatihah itu tidak boleh dibaca kecuali dalam 2 hal. Satu sholat, atau yang kedua boleh dibaca ketika meruqyah. Selain daripada itu nggak boleh baca Al-Fatihah, bid'ah, kullu bid'ah dolalah. Saya baca itu dalam tafsir dan dalam fikih tentang Al-Fatihah, 4 imam mazhab nggak ada yang membid'ahkan membaca Al-Fatihah untuk sesuatu yang kita niatkan. Yang berpendapat bid'ah pertama itu adalah Ibnu Taimiyah yang lahir tahun 600-an Hijriah. Kemudian diikuti oleh Ibnu Utsaimin. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama ubaru ke sini. Tapi ulama itu berarti kan ulama dulu. Kalau ubaru kan ke sini berarti gitu ya. Jadi ada ulama, ada ubaru berarti. Itu saya baca nggak ada yang membid'ahkan tentang Al-Fatihah, termasuk imam mazhab yang 4. Imam mazhab yang 4. Kan kadang-kadang kita kok umat Islam ini kadang-kadang dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Kalau Al-Baqarah kepanjangan, Pak, gitu. Misalkan ada DPKI mengumumkan dalam sholat Jumat, hadirin jamaah yang dirahmati, ada jamaah kita yang sedang sakit di rumah sakit, insya Allah kita doakan mudah-mudahan sakitnya disembuhkan, disehatkan seperti semula. Al-Baqarah misalnya. Ada 3 orang yang dimintain bacaan Al-Baqarah, bubar pengajian, Pak. Ada jamaah kita yang baru meninggal kemarin, kita doain mudah-mudahan diampuni dosanya, mudah-mudahan diterima amalnya. Al-Baqarah. Ada 3 orang 3 kali Al-Baqarah, bubar, Pak, nantinya gitu loh. Kalau semuanya ada di dalam Al-Fatihah, kenapa tidak yang pendek gitu loh ya? Dia adalah Ummul Kitab, dia adalah Ummul Quran. Al-Baqarah itu 286 ayat. Kali 3 udah berapa, Pak, kira-kira? Nggak beres-beres kita nantinya bacanya gitu. Jadi dahsyat luar biasa. Makanya ketika turun, iblis menjerit kesakitan. Nah, jadi dari lahirnya saja sudah dahsyat luar biasa. Jadi makanya kita nggak bisa memahami tentang qul innama ana basyarum mislukum, itu tekstualis. Kata Profesor Mutawalli Asy'arawi begitu. Itu bicara tentang jenis, bicara tentang golongan. Ya, sekarang kan ada yang memahami tentang ayat dan hadis itu secara tekstualis. Makanya kalau saya memahaminya, ilustrasi saya gitu Pak ya. Ilustrasi saya,
orang yang memahami ayat secara tekstualis ini kan ibaratnya anak yang di TK konversi baru naik, baru lulus masuk kepada anak kelas SD. Jadi dia misalkan dari TK masuk SD kelas 1, gurunya ngomong, anak-anak kita akan upacara, tolong nanti pas ketika mau upacara masukkan bajunya ke dalam celana. Pas anak ke upacara ke lapangan nggak pada pakai baju gitu. Ternyata pas ketika itu kenapa nggak pada pakai baju? Suruh Pak Guru kan bajunya dimasukin ke dalam celana. Instruksi Pak Guru kan begitu. Ya kalau misalkan anak-anak memahaminya instruksinya seperti itu wajarlah tekstualis. Tapi kan bagi kita yang dimaksud instruksi Pak Guru itu apa? Dirapihkan bajunya, bukan dibuka baju dimasukin ke dalam celana kan gitu. Ini tekstualis itu begitulah kurang lebih kira-kira. Nah, kenapa Pak perlu saya menjelaskan seperti ini, Pak? Ini keterangan para ulama. Kenapa perlu dijelaskan seperti ini? Karena efek daripada menganggap Rasulullah sebagai manusia biasa sampai menyematkan kata Sayyidina di depan nama Muhammad pun tidak boleh nantinya. Itu masalahnya. Makanya kalau ada dai, ada ustadz misalkan mengatakan Muhammad adalah manusia biasa, ini berarti tidak mengenal Rasulullah SAW. Karena efeknya ke sana. Karena dia adalah merupakan dianggap sebagai manusia biasa sehingga menyematkan kata Sayyidina pun di depan nama Muhammad tidak boleh, bid'ah. Itu masalahnya. Dan ini sudah terjadi perdebatan yang sangat luar biasa sebetulnya. Ya. Yang mengatakan tidak boleh menyebutkan, tidak boleh menggunakan kata Sayyidina di depan kata Muhammad dalam sholat itu hanya Imam Ahmad bin Hambal saja. Imam Syafi'i bahkan mensunahkan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dia mengatakan begini. Kata Imam Abu Hanifah ya bahwa menggunakan kata Sayyidina dan kata Imam Malik itu adalah bagian daripada etika, bagian daripada kata adab. Sedangkan tidak menggunakannya, betul itu dilakukan Nabi sebagai pribadinya, tapi sebagai umat kita yang beradab dan menghormati Nabi, maka kita kedepankan adab kepada Nabi. Dalam sholat itu Pak, ini saya bukan pendapat saya ya, saya mengutip pendapat dua imam tadi. Dalam sholat itu begini Pak, saya tanya, Bapak kalau sholat pakai celana sontog saja, nutupin lutut dengan pakai lekbong, pakai kaos yang lekbong Pak, yang penting tutup aurat, yaitu pusarnya. Saya tanya, sholat Bapak kira-kira secara hukum sah atau tidak sah? Sah tidak sah Pak kira-kira? Sah. Saya kira-kira disuruh khutbah nih, pakai kaosnya gambarnya tengkorak, pakai celana lepis gitu loh ya, pakai topi, sah nggak saya khutbahnya kira-kira Pak? Kira sah, tapi besok-besok sama DKM nggak suruh khutbah lagi kayaknya gitu loh ya. Ini preman amat ini mau ngapain ini khutbah gitu. Jadi ketika Bapak sholat yang penting nutup aurat, pakai celana sontok, pakai baju kaos, itu sah secara hukum. Tapi sah secara hukum, tapi Bapak nggak punya adab gitu loh. Nah, jadi mengedepankan adab, ini kata dua imam, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mengedepankan adab, mengedepankan moral, mengedepankan etika, jauh itu lebih baik, jauh itu lebih utama. Maka kata Imam Abu Hanifah, aku lebih memilih menggunakan Sayyidina daripada tidak menggunakan Sayyidina di dalam sholat ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 ulama mazhab, 3-nya menganjurkan menggunakan kata Sayyidina sebagai etika, sebagai adab. Cuma 1 Imam Ahmad bin Hambal yang tidak menganjurkan menggunakan kata Sayyidina itu. Jadi kesalahan persepsi kita tentang Rasul menyebabkan sikap kita pun akhirnya berbeda. Itu masalahnya. Saya kalau ketemu Pak Jokowi langsung panggil, Joko kemana? Jadi digebukin pas pampres bisa jadi saya gitu. Atau kita misalkan kepada ustadz gitu loh, kepada guru saya misalkan, saya pasti pakai embel-embel ustadz, Pak Kiai, profesor, doktor dan lain sebagainya.
Tapi ketika misalkan saya panggil dengan namanya langsung, saya adalah murid yang tidak beradab, murid yang tidak beretika. Dan kita nggak kebayang guru kita ketika disebutkan namanya langsung oleh muridnya, mungkin dia pun tidak senang dan mungkin bisa jadi murka. Kan begitu masalahnya. Itu masalahnya nanti ke sana. Ya. Jadi ini poin pertama. Rasulullah adalah bukan manusia biasa. Pertama, dari sisi lahirnya saja sudah menunjukkan tentang beliau adalah manusia yang luar biasa. Adapun qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pertama, bicara tentang jenis Rasulullah dari golongan manusia. Yang kedua, untuk menunjukkan tentang ketawaduan dan rendah hatinya Rasulullah di hadapan para sahabat dan umat. Dan yang ketiga, untuk menegaskan tentang sifat kemanusiaannya agar tidak ada umat yang mempertuhankan Rasul, karena Rasul diutus oleh Allah setelah Nabi yang pernah dipertuhankan, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ini poin yang pertama, Rasul bukan manusia biasa. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu? Ya, 5 menit lagi. Yang kedua, Rasul bukan manusia biasa dari proses penamaannya. Di dalam Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir ini, Rasul itu dijelaskan, dikenal di dalam Taurat, di dalam Injil itu dengan nama Ahmad. Begitu Rasulullah SAW lahir dan dikenal dalam Al-Quran dengan nama Muhammad. Ketika Rasulullah SAW terlahir, maka saat itu Allah mengilhamkan kepada Abdul Muthalib kakeknya, Allah juga mengilhamkan kepada ibundanya Siti Aminah agar memberikan kepada bayinya ini bernama Muhammad. Nah, ketika Abdul Muthalib memberikan kepada cucunya ini dengan nama Muhammad, maka saat itu tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Mekah memprotes Abdul Muthalib. Jadi kata mereka, kenapa engkau berikan nama cucumu itu nama yang tidak dinisbatkan kepada kita? Kok namanya kayaknya nama asing gitu. Makanya Muhammad itu, Pak, Muhammad itu dia bahasa Arab, Pak. Tetapi enggak ada orang Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu bernama Muhammad. Jadi bahasa Arab tapi tidak dikenal oleh orang Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Jadi nama itu memang diperuntukkan oleh Allah khusus untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Kan aneh. Kalau kita orang Jawa Barat, lahir seorang bayi dikasih nama Asep misalkan, kira-kira ada nggak nama Asep sebelum bayi ini kira-kira? Ada. Sampai ada ikatan Asep sedunia, nanti pada kumpul nanti nih di Bandung ini. Ini kan repot kalau misalkan dipanggil satu semuanya nengok nantinya gitu loh. Di Jawa Tengah lahir seorang bayi dikasih nama Joko misalkan, ada nggak kira-kira nama Joko sebelum bayi ini? Pasti ada, walaupun dulunya Mulyono misalkan gitu ya, misalkan gitu ya. Tapi ini lahir di Arab, bahasa Arab, tapi nggak ada satupun orang Arab yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Kan aneh kayak begitu, Pak. Sampai-sampai ketika Abdul Muthalib ditanya, kenapa kau berikan nama kepada cucumu nama Muhammad? Apa kata Abdul Muthalib? Qala aradtu ayyahmidahullahu fis samai wa khalquhu fil ardi. Aku ingin dengan nama itu Allah dan seluruh makhluk di langit memujinya dan seluruh makhluk di bumi juga memujinya. Begitu. Jadi dulu sebelum ada nama Muhammad, Pak, kalau ada orang baik, ada orang terpuji, itu sebutannya adalah Mahmud. Orang yang memujinya namanya Hamid. Jadi kalau ada manusia yang baik, itu levelnya level Mahmud dijulukinnya. Tapi kalau dia baik banget dan terpuji banget, itu baru levelnya namanya Muhammad. Makanya Muhammad itu sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu superlatif yang memiliki makna banget dan sangat. Itu masuknya adalah sulasi majid bab pertama, nambah huruf 1 yaitu tasdid.
Hammada yuhammidu tamhidan, tamhidatan, tamhadan, timhadan, bahwa Muhammadun wadaka Muhammadun. Jadi wadaka Muhammadun. Jadi Muhammad itu isim maf'ul, punya maknanya sangat. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, amat, sangat, banget terpujinya, saking banyaknya kebaikan. Jadi kalau misalkan kita baik hanya kepada orang baik, itu levelnya baru level Mahmud, Pak. Jadi Bapak misalkan suka ngasih sama orang yang suka ngasih, itu Mahmud. Kalau Bapak senyum dengan orang yang suka senyum, itu Mahmud. Tapi kalau Bapak tetap ngasih sama orang yang pelit kepada Bapak, itu namanya Muhammad. Bapak silaturahim dengan yang memutuskan, nah itu namanya Muhammad. Bapak tetap menyapa orang yang zolim, nah itu namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu tetap baik sekalipun kepada orang yang tidak baik. Nah itu tidak ada yang melakukannya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita sudah bisa seperti itu, baiknya bukan hanya kepada orang baik, baru kita bisa mencapai level apa? Level Muhammad. Kalau sekarang kita baru Mahmud kayaknya. Cuma kalau di Bogor Mahmudnya beda, Mamah Muda kan itu ya. Mahmud Abbas, Mamah Muda anak baru satu kan itu ya. Nah, jadi itu kita harus sampai kepada, makanya dengan kita mengenal tentang sosok Nabi Muhammad, kita harus sampai bisa meniru tentang Nabi Muhammad. Jadi jangan kita kalah dengan orang-orang Yahudi yang dikatakan dalam Al-Quran mereka mengenal kepada Nabi kita Muhammad seperti halnya mereka mengenal kepada anak-anak mereka sendiri. Nah jadi itu Pak, itu baru dua ya. Jadi satu, dia bukan manusia biasa dilihat dari sisi apanya, dari sisi jenisnya, lahirnya. Yang kedua, dia bukan manusia biasa dilihat dari sisi proses pemberian namanya. Nah, dia bukan manusia biasa dilihat dari sisi akhlaknya. Kalau ingin tahu bagaimana dahsyatnya akhlak Nabi, baca surat yang ke-9 ayat 128, baca tafsirnya. Tafsirnya apalagi kalau pakai tafsir As-Samil fi Balagotil Quran. Di situ sampai ada kata-katanya kenapa ada mubtada muakhar khobar muqaddam. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa mencintainya dan Rasul pun cinta kepada kita. Sedangkan orang yang senantiasa mencintai Rasul, maka dia akan bersama Rasul nanti di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.